Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis bentuk dan strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda dan Sekutu. Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sehingga bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Pada saat bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan, tentara Jepang masih menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia seperti sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini dilakukan Jepang sampai Sekutu datang ke Indonesia. Rakyat Indonesia menuntut hak-haknya dan berusaha mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Usaha tersebut mendapat rintangan dari pihak Jepang, sehingga di berbagai tempat terjadi pertempuran antara tentara Jepang dan rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia sedang menghadapi Jepang, pada tanggal 14 September 1945, utusan Sekutu yaitu Mayor Greenhall ditugaskan membentuk markas besar di Jakarta. Pada tanggal 29 September 1945, Afney yang dipimpin oleh Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priuk, Jakarta. Kedatangan pasukan Serikat pada bulan September 1945 yang datang ke Jawa dan Sumatera di bawah Komando Asia Tenggara atau SEAC, Southeast Asia Command, yang berada di bawah pimpinan Louis Mountbatten. Kedatangan Sekutu awalnya diterima dan disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai misi kemanusiaan. Tetapi kemudian kecurigaan muncul ketika Afney membonceng NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. NICA atau pegawai-pegawai sipil Belanda yang pada bulan Oktober 1945 datang ke Indonesia ikut dengan Afney. Adapun tugas dan tujuan dari Afney yaitu 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan interneran Sekutu. 3. Melucuti, mengumpulkan dan memulangkan orang Jepang. Yang keempat, menegakkan serta mempertahankan keadaan damai untuk kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan sipil. Serta yang kelima yaitu menghimpun keterangan mengenai penjahat perang serta menuntut mereka di depan sebuah pengadilan pasukan Sekutu. Dengan ikutnya NICA kepada Afney, ini membuktikan bahwa Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia. Hal ini membuat situasi politik keamanan di Indonesia menjadi kacau dan semakin tidak stabil. Rakyat Indonesia berusaha keras mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Adapun bentuk dan strategi mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata dan mengandalkan kekuatan militer. Adapun beberapa perjuangan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia antara lain yaitu 1. Pertempuran Kota Baru Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai dengan April 1946. Yang ketiga yaitu pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Yang kelima yaitu pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Yang keenam yaitu pertempuran Padang Area yang terjadi pada tanggal 27 November 1945.
Yang ketujuh yaitu pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi 2 periode. Periode pertama pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945 dan periode kedua pada tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Yang kedelapan yaitu pertempuran Lengkong yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1946. Yang kesembilan yaitu pertempuran Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Ke-10 yaitu Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Yang ke-12 pembantaian Westerling yang terjadi pada Desember 1446 sampai Februari 1947. Yang ke-12 agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Yang ke-13 agresi militer 2 yang terjadi pada tanggal 14 sampai 20 Desember 1948. Yang ke-14 yaitu perang gerilya yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1948. Ke-15 yaitu serangan umum yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Adapun perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang pernah dilakukan: 1. Perundingan pendahuluan, 2. Perundingan Linggarjati, 3. Konferensi Tiga Negara, 4. Perundingan Renville, 5. Konferensi Meja Bundar, 7. Konferensi Inter-Indonesia, 6. Perundingan Rombiroyen, 7. Penyerahan kedaulatan. Demikianlah strategi dan bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.